warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para angel yang saya cintai, dan para bapak-bapak yang saya cintai juga. Perjalanan kita Bandung Menjawab sudah 2 tahun, hampir 2 tahun. Mudah-mudahan bulan Juli kita masih diberi usia, celebrate ya kita ya. Kita bisa bertemu dengan semua pimpinan, mudah-mudahan Pak Wali, Pak Wakil, Pak Ketua Dewan, sama Pak Sekda. Pada intinya, Desa Bandung Menjawab, kami di Pemkot Bandung ingin menjelaskan berbagai program permasalahan dan menjawab keluhan-keluhan yang ada di media, baik langsung masyarakat ataupun media. Kemudian tadi ada juga tersirat manfaat lain, yaitu kita bisa berkomunikasi, bersilaturahmi, saling bertukar nomor telepon dan lain sebagainya. Hari ini kami sengaja menghadirkan Satpol PP karena memang di bulan Ramadan ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus kita hadapi, terutama berkaitan dengan ketertiban. Kita bisa melihat PKL yang ada di mana-mana. Kemudian seolah-olah Pak Satpol PP ini tidak bekerja. Padahal saya tahu bekerjanya siang sampai malam, mempertaruhkan nyawa. Kalau Satpol PP beda dengan Diskominfo ya. Iya, kalau betul saya sekali. bekerja di belakang meja. Iya. Kalau beliau bekerja di lapangan. Baik, kita sama-sama mendengar apa kira-kira program yang bisa menghandle, menjawab tuntutan masyarakat agar Bandung ini lebih tertib, lebih indah, lebih layak untuk dihuni. Kami persilakan Pak Satpol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang kami hormati Pak Yayan selaku Diskominfo, selaku merangkap moderator, serta saudara-saudara para wartawan yang kami hormati, kami banggakan. Baik, kami dari Satpol PP tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Yayan memang betul, bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini tentunya berkaitan dengan mungkin maraknya PKL, PMKS dan lain sebagainya, memang itu sudah kita antisipasi. Karena kita sudah menggelar suatu apel besar ya, yang namanya Operasi Penertiban Terpadu Bandung Juara. Ya mungkin rekan-rekan saudara-saudara semua sudah ada mengetahui dan hadir pada saat apel besar di Tegalega ya. Kita memang antisipasi dari bulan April sudah kita lakukan. Baik itu kita beberapa sasaran yang memang kita lakukan, permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di Kota Bandung, yaitu jelas kita fokus ke masalah PKL, masalah PMKS, masalah PSK, miras, kemudian juga reklame, kemudian izin-izin baik berkaitan izin usaha, minimarket dan lain sebagainya, dan bangunan liar dan parkir liar. Nah tentunya kita bersama jajaran dari kayak SKPD ya, kemudian jajaran TNI Polri sudah kita bentuk semacam tim ya, yang tentunya melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya antisipatif, juga kegiatan yang sifatnya represif, yang memang notabene itu memang sudah melakukan bentuk pelanggaran yang sering mereka lakukan. Jadi tentunya di sini kami sudah lakukan dari mulai April, Mei dan Juni, karena kita sudah mengevaluasi beberapa tahun sebelumnya menghadapi bulan suci Ramadan itu. Kalau kita lakukan operasi sebelum Ramadan, 1 bulan sebelum Ramadan, kita kewalahan karena sudah keburu mereka sudah lebih banyak berdatangan ke Kota Bandung, terutama PKL dan PMKS. Ya, alhamdulillah cukup efektif dengan kita lakukan operasi penertiban terpadu itu, dan memang kita dibantu jajaran TNI Polri. Kita lakukan terus sesuai dengan jadwal yang sudah kita susun. Siang hari kita biasa lakukan PKL, penertiban PKL. Di samping juga kita merespon beberapa pengaduan masyarakat yang memang itu menjadi katakan titik kerawanan kemacetan dan lain sebagainya. Kemudian juga PMKS, dan malamnya bisa kita lakukan dari sore kita operasi miras, kemudian PSK, tempat-tempat kos dan tempat hiburan. Nah itu sudah kita sering lakukan dari mulai bulan April. Alhamdulillah memang setelah memasuki bulan suci Ramadan sudah kita membaca peta kekuatan mereka, karena kita sudah sering kita lakukan
penertiban, sehingga mereka berpikir untuk masuk ke wilayah Kota Bandung karena kita diberikan tindakan yang tegas, ya, samping dengan sesuai dengan perda kita tentang memberikan denda kepada mereka, karena memang ini kita akan coba dengan pembebanan biaya paksa. Kita ada Perda K3 nomor 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan K3. Ya, kita akan denda apabila mereka sering melakukan pelanggaran selama 3 kali, kita lakukan sanksi itu, ya, dengan minimal 250.000 sampai 1 juta. Itu terutama PKL. Tidak hanya penjual, pedagangnya juga pembelinya kita akan coba di bulan Ramadan ini. Kita sudah coba lakukan sosialisasi kepada pembeli. Ya, namun daripada itu memang kita akui masih juga ada kekurangan-kekurangan yang saya evaluasi selama ini, terutama celah-celah pada saat anggota istirahat, terutama memang di titik-titik yang menjadi memang itu di pusat kota, ya, seperti di dalam kaum, Kapatihan dan lain sebagainya. Memang itu setelah kita evaluasi memang nampaknya ini harus kita berlakukan strategi, ya, sehingga kita lakukan floating tetap anggota di sana. Jadi floating anggota tetap sana, karena kalau hanya sekedar infanteri patroli aja selama setengah jam, petugas setelah itu marak lagi PKL keluar itu di dalam kaum. Makanya kita adakan floating tetap, sehingga kadang-kadang ya hanya setengah jam aja mereka kadang berani keluar pada saat anggota itu sholat. Nah, yang terjadi kemarin juga sempat itu menjadi polemik, ya, yang ada pemberitaan bahwa di zona merah dalam kaum itu kembali marak PKL. Nah, itu pada saat kejadian itu anggota sedang melakukan sholat asar. Kita akui anggota pada sholat asar, PKL keluar, ya itulah difoto pada saat kondisi saat itu. Tapi saya pun langsung melaporkan kepada Pak Wali Kota bahwa itu memang pada saat anggota sedang beristirahat sehingga PKL keluar. Nah, itu memang kondisi-kondisi saat ini. Dan memang kita lakukan terus mobile patroli, di samping ada floating tetap juga ada anggota yang mobile, ya. Dan kita juga memiliki program unggulan, ya, inovasi, yaitu Mojang Pol PP yang tidak sifatnya represif tapi kita sifatnya humanis. Nah, ini supaya diketahui bahwa kita mempunyai moto, ya, Satpol PP Kota Bandung ini adalah ke bawah pimpinan saya ini adalah Satpol PP yang profesional, humanis, tidak anarkis, tapi tetap tegas dan religius, ya. Dan jargon kita juga untuk memotivasi anggota, kita kenal tiada hari tanpa penertiban. Nah, itu. Nah, ini kita memiliki Mojang Pol PP yang masih muda-muda, jadi kita sifatnya himbauan-himbauan kepada baik itu PKL dan PMKS. Di samping kita juga punya patroli motor, Patmor, ya, Patmor Gagda namanya, ya, patroli motor penegakan perda. Insya Allah apabila ada kejadian-kejadian di lapangan, mereka cepat bertindak untuk menyelesaikan permasalahan atau pelanggaran di lapangan. Saya rasa itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Insya Allah ini akan terus kita lakukan, terutama di pengawasan di tempat hiburan, karena bulan puasa ini tutup, ya. Kalau kami sering menerima laporan lewat medsos dan lain sebagainya, ternyata setelah kita cek ke lapangan itu tidak ada dan memang tutup gitu. Dan insya Allah ini karena sesuai dengan surat edaran juga di bulan Ramadan tempat hiburan tidak boleh beroperasi. Kayaknya tidak efektif. Kelihatannya memang pada event momen-momen tertentu mereka keluar, akhirnya itulah yang menjadi perbincangan. Ternyata Pol PP tidak bekerja, ternyata tidak menindak, seperti itu. Nah, tentunya kita harus mengambil langkah, dan sekarang ini kita tempatkan di beberapa titik di tiap ini. Jadi contohnya misalkan ini ada ruang gerak mereka untuk keluar, nah kita tempatkan di situ mereka 10 orang sampai ujung parkir. Nah, itu nanti bisa kita lihat nanti ke Pak Bu Yeni, ya, kita lihat nanti. Nah, itu saya pantau terus dari mulai kemarin, dari hari Senin, dan mereka tetap wayahna buka puasa pun wayahna saya di tempat, ya, wayahnya, kecuali sholat, kata saya, sholat harus di masjid. Nah, ini, nah.
Jadi dari itu 5 titik hampir 50 orang. Jadi dengan Kapatian. Jadi itulah kayaknya lebih efektif karena memang memunculkan kesadaran dari PKL itu memang sulit ya. Karena mereka sudah ditempatkan di Jalan Kebumen di penataan dan sebagian di basement Masjid Agung Jawa Barat, tapi tetap aja mereka membandel, ya akhirnya kita berlakukan sistem seperti itu. Tuntutan alasan ekonomi ya. Nah pada saat itu kan kita berpikir fokus kita ada tidak hanya fokus dalam kaum ya. Saya pikir dengan kesadaran itu PKL sudah tidak perlu kita jaga gitu kan. Nah kenyataannya memang mereka perlu ada semacam tindakan yang lebih tegas sehingga pada saat Ramadan ini kita berlakukan seperti itu. Kan kita juga masih ada titik-titik lain, tidak hanya kita misalkan masalah itu saja. Sehingga belum kita harus segera merespon pengaduan masyarakat yang tiap hari lumayan banyak. Tidak hanya PKL kan, PMKS, kemudian juga yang mabok, tempat kos dipakai ini. Jadi kan tugas Satpol PP itu luas banyak. Kita ini sebenarnya tidak keteteran, dalam artian keteteran karena memang jumlah kita terbatas. Makanya untuk ini kita mengefektifkan para KUP atau kasih tertib di kecamatan. Kan sudah diberikan 10 tenaga penertib. Nah sehingga kita terus adakan koordinasi, konsolidasi supaya untuk mengantisipasi dan juga menindak di beberapa titik di luar jalan-jalan yang memang fokus dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung. Itu dilakukan oleh para KUP atau kasih tertib di kecamatan, sehingga kita sama-sama yang memiliki ingin menciptakan Kota Bandung yang memang Kota Bandung yang tertib gitu. Ayo kita sama-sama bangun. Hanya tidak tugas hanya Satpol PP saja. Jadi peran serta masyarakat, terutama petugas penertib, di samping juga linmas yang ada di tiap kelurahan. Nah itu. Jadi sehingga kita berlakukan sekarang karena memang jangan sampai kita kecolongan lagi dengan kejadian kemarin itu, makanya kita berlakukan plotting sekarang. Dan ada satu unit yang khusus mobile untuk merespon pengaduan masyarakat. Karena masyarakat harus ingin segera cepat juga direspon. Seperti kemarin ada 4 pengaduan yang kita langsung respon. PKL Jalan Suryani, kemudian juga di Cibadak, dan kemudian PKL mobil di Ponorogo. Nah itu yang kita lakukan sehingga tentunya kita perlu ada semacam pembagian tugas anggota supaya ini apa yang keinginan masyarakat juga kita bisa respon dan tugas pokok yang kita lakukan juga bisa kita lakukan seperti itu. Oke. Plotting itu kayak khusus dalam kaum Patian ya? Ya. Autista enggak? Autista enggak, karena autista kan diberlakukan untuk dalam proses penataan ke lantai 8 Pasar Baru yang memang dalam proses penataan sekarang kan belum selesai dan ini juga masih saya harap secepatnya selesai karena ini tidak hanya Satpol PP karena ini di Satgasus PKL ya. Karena sudah ada bidang penataan yaitu di Starcip. Ya kita nanti dalam prosesnya nanti penegakan hukumnya apabila sudah ditata masih bandel lah baru kita lakukan tindakan. Pak, punya targetnya Pak dalam kaum Patian itu benar-benar steril itu kapan? Ya pokoknya saya kalau memang sebelum steril gitu ya sudah floating tetap aja udah mau nah nanti ini kita akan mencoba karena gini di Kebumen itu memang para yang terbakar itu Kings kan. Kings itu memang mengganggu yang ada PKL sekarang. Itu mengganggu sehingga memang mereka tidak nyaman. Tapi kita coba nanti dengan MD Plaza ya ada lahan ya coba ini nanti saya sounding juga lapor ke Pak Wakil. Mungkin itu solusi juga bagi dalam kaum. Kelihatannya mereka jadikan alasan saja karena memang terganggu oleh proses pembangunan di King itu. Karena memang itu mengganggu di penataan mereka yang relokasi mereka di situ. Itu alasan mereka yang selama ini menjadi alasan mereka keluar. Kalau dalam kaum ini hanya sekitar 100 lebih lah, 100-an lebih. 100. Nah itu sehingga memang yang sebagian kan sudah kita roda-roda kan di basement alun-alun. Ini kan aksesoris aja sama topi gitu. Nah. Sama kaset, CD kalau nggak salah ya. Sosis? Ya, sosis. Iya muncul itu juga akhirnya ini muncul sosis. Saya juga heran setelah
Ternyata sosis itu setelah pada saat kuliner dipakai di dalam kaum oleh Regol, Kecamatan Regol. Barulah muncul sosis di situ. Awalnya nggak ada sosis itu. Enaknya di bangku. Ya, itu. Ulang tahun kan ada bangku. Ada yang kompurna segala bisa di itu. Kita kemarin sudah tindak 5 pedagang sosis dan sementara ini kita masih tetap tahan. Karena memang itu yang memancing. Jadi memang betul, ini jadi saya ingat. Awal yang memancing keluar itu adalah memang pedagang sosis. Begitu pedagang sosis karena di depan, yang lainnya akhirnya ikut keluar. Nah, sehingga saya pedagang sosis kemarin ada 5 sama tempatnya itu belum masih kita proses, masih kita tahan. Pedagang sosis itu. Ya, pemicunya di situ. Pak, kalau antisipasi serbuan PMKS nih, jelang-jelang lebaran nih biasanya Ya, start. udah. Ya, tadi saya jelaskan ya, Kang ya. Jadi memang sebelum kita kan dari April sudah terus lakukan penertiban ini, alhamdulillah. Dan kita sudah punya Patmor Gagda lah, WRC-nya Satpol PP ya. Dengan Pak Mojang, itu rutin setiap pagi sampai sore itu mereka fokus PMKS. Fokus PMKS. Jadi di perempatan mana, sampai kemarin juga kita bisa menangkap anak-anak pang yang ada di Kopo Caringin. Jadi mereka berkedok kotak Ramadan ternyata dipakai mabok-mabokan minuman. Itu sudah kita sita uangnya 94 hampir 100 sekian ribu lah ya, baru recehan karena recehan. Terus malam pun kita bergerak Pak Kang, di Taman Alun-Alun Ujung Burung, nanti bisa dilihat laporannya update juga, itu dipakai tempat mesum di Alun-Alun Ujung Burung. Protes dari DKM Ujung Burung. Kita jam 3 dini hari kita langsung merapat ke sana dan benar kita tangkap, ada buktinya, termasuk orang-orang pang, anak-anak pang. Jadi kita betul apa yang sampaikan, kita 24 jam karena kita bagus si persib. Jadi dari mulai pagi sampai subuh, pagi lagi kita ada yang bertugas ya. Nah itu yang fokus kepada penyakit masyarakat itu adalah kita memiliki Patmor Gagda, yaitu patroli motor penegakan Perda. Kita punya sesi Tranmas, ketentraman masyarakat, yang mereka dibagi shift dari pagi sampai dini hari lagi sampai pagi lagi. Jadi insya Allah kita mengantisipasi dan kita bisa merespon. Ada yang mengadu jam 1 dini hari, kita di shelter Buah Batu bis, ternyata ada sepasang bukan pasangan resmi sedang melakukan ya gitu ya. Akhirnya kita tangkap juga di bulan Ramadan, coba bayangkan. Responsifnya berapa lama kan? Responsifnya berapa lama kan? Jadi dari jam 1 masuk pengaduan respon, kita langsung 15 menit langsung kita langsung ke TKP langsung. Hah? Medsos. Twitter langsung. Jadi di Ujung Burung pun jam 2 dini hari kita emang jauh setengah jam kita sampai ke TKP. Dan memang tertangkap, memang ada. Dan kita nggak kecolongan, ketangkap langsung. Karena memang kita punya pasukan reaksi cepat. Insya Allah jadi kita. Nah inilah Satpol PP ini jadi mohon dukungan juga. Kita tidak hanya PKL ya. Jadi semua yang gangguan ketertiban umum tugas kita gitu. Nah kita pun setiap malam patroli untuk tempat hiburan. Nah kemarin di Cibadak isunya dipakai pati pijat plus. Ternyata ini Cibadak, Pak. Segala sesuatu harus jelas. Ternyata setelah dicek itu hanya rumah biasa, Masya Allah. Ini kadang-kadang laporan juga yang kadang-kadang ini, tapi kita respon lah, nggak apa-apa. Kita pas datang kecewa ternyata tidak benar. Nah, terus jadi ada juga di Terusan Jakarta karaoke Clarity ya. Kita cek ngejeblak tutup Ramadan kan, itu jadi ada memang iseng-iseng lah ya. Ya itu nggak apa-apa lah, itu sudah resiko kita datang. Ya. Ada juga di Jalan Bang Budi dipakai mabok-mabokan. Ternyata saya cek situ hanya toko kelontongan, toko biasa ya. Ya jadi ada yang iseng-iseng melaporkan kejadian-kejadian yang ternyata tidak benar, tapi ada juga yang benar ya, tertangkap gitu ya. Nah itu kita tidak mau spekulasi lah. Ada laporan kita respon aja, walaupun kenyataan tidak benar nggak apa-apa. Tetap kita respon.
Nah makanya kita alhamdulillah Satpol PP ini setelah DBMP, Disub, Satpol PP kita yang merespon cepat laporan dari masyarakat. Berapa laporan sehari? Jadi tiap harinya Bu Yeni itu hampir kita tanya Pak Yayan tuh bisa dilihat kita minimal itu 5 laporan lah ada. 5 laporan. Sampai ada yang ribut di antara tetangga masalah cekcok dengan keselingkuhannya. Dan itu lapor ke Satpol, sampai ke Satpol. Kita tangani nggak apa-apa, sampai juga. Jadi segala masuk ke laporan, tapi yang sifatnya karena Pak RW bilang melaporkan Pak, karena mengganggu tetangga Pak. Jadi saya harus lapor ke Satpol aja, ya udah nggak apa-apa. Pada saat itu kita mediasi, kita selesaikan, dan akhirnya sepakat tidak gugat cerai si istrinya, si suaminya akhirnya buat pernyataan tidak akan melakukan selingkuh lagi. Ya udah, kita selesaikan juga. Jadi tugas Satpol itulah beraneka ragam juga, tidak hanya masalah PKL. Makanya jangan didetik PKL, ternyata tugas kita banyak lah. Ya, kita hanya ingin menciptakan Kota Bandung yang betul tertib ya, Kota Bandung yang sedang proses itu taat hukum lah. Karena visi kita, saya ingin menciptakan masyarakat Kota Bandung yang taat hukum. Itu visi kita, dan ini memang proses, dan kita punya seksi pembinaan, pengawasan, penyuluhan. Nah ini kita juga punya ini, yaitu yang selalu memberikan penyuluhan kepada ke sekolah-sekolah, kemudian terutama pelajar-pelajar tentang bahayanya narkoba, miras, prostitusi, perjudian, ya. Kemudian kita juga ke kecamatan-kecamatan, ke 30 kecamatan, para tokoh masyarakat, RW dan lain sebagainya. Kemudian juga kita ke tempat hiburan juga, mensosialisasikan perda-perda kita tentang perda minol, perda ini dan lain sebagainya. Jadi semua kita ini. Nah PMKS pun sebenarnya itu lebih fokus leading sektornya Dinsos, tapi tetap karena sifatnya gangguan ketertiban umum, kita backup saja. Tidak melihat itu tugas Dinsos, tapi ini saya ingin menciptakan ketertiban umum. Jadi PMKS pun kita yang lakukan lah penindakan seperti itu. Kalau sidang Tipiring itu sudah memberikan efek jerah belum? Nah itu tadi kan saya sampaikan, ternyata kan hanya 50.000 mereka. Nah sekarang kita coba nanti kita siapkan penyidik 2 orang di alun-alun. Kita akan coba pembebanan biaya paksa, Bu Amalia. Itu ada di Perda K3 ya. Itu denda minimalnya 250.000, maksimalnya sampai 1 juta. Nah, sekarang kita coba dalam kaum kepatihan juga khusus pembeli. Nah, pembeli kita akan sosialisasikan kalau mereka tertangkap nanti buat pernyataan dulu. Kalau kedua kali tertangkap lagi dengan data yang kita miliki, kita akan denda. Dendanya 1 juta pembeli supaya efek jerah juga. PKL keluar itu karena memang ada pembeli itu. Makanya kita sekarang fokus pembeli. Dan ini memang sudah diinstruksikan juga oleh Pak Wali, Pak Wakil, saya lapor. Wakil Pak Wali setuju. Nah itu. Terapkan aja seperti itu. Pembebanan biaya paksa di dalam kaum kepatihan. Ada seperti itu. Ini Pak, kalau tadi penyidik di alun-alun pembebanan biaya paksa tidak akan bertentangan dengan aturan sidang Tipiring ini Pak? Enggak, kan gini. Di Perda itu ada gini. Bisa dilakukan dengan Tipiring dan bisa dilakukan oleh sanksi. Nah, makanya nanti kita lihat kalau kita nanti akan ada semacam aturan penjelasan lagi khusus mereka yang 3 kali tertangkap kena Tipiring. Saya tidak alasan lagi, mereka akan denda 1 juta dengan sanksi yang besar. Jadi dikembalikan lagi Apanya? barangnya setelah? Karena kita, nah ini juga bagian revisi Perda kita. Karena di Perda kita setelah proses sidang itu harus dikembalikan barang bukti. Nggak boleh, karena bisa jadi tuntutan ke kita. Nah nanti kita akan revisi Perda. Kalau yang 3 kali berturut kita tangkap, kita bisa musnahkan, nanti kita revisi Perda itu. Kita musnahkan nanti. Penjual yang 3 kali tertangkap, Betul. kemudian dia sudah Tipiring, bakal Kena benda paksa. Perdanya nomor berapa? Perda K3. Nomor 11 tahun 2005. Ada itu. Berarti yang sisa kan ada tuh 5 sosis pun berarti masih Tipiring. Masih Tipiring karena dia baru 1 kali. Tangkap. Karena tadi sosis tuh. 5 tangkap tuh kemarin kesal. Kalau 3 kali berarti dia kena. Karena denda paksa. Paksa. Ini kan perdanya belum direvisi Pak, Yang mana? untuk yang itu 3 kali sejuta. Kan masih berlaku. Ya sekarang Perda K3 itu. Ada yang pada ketika ada. Ada di Perda K3. Bahwa 3 juta tertangkap. Bukan 3 juta. Tertangkap
Nah, itu. Oh itu udah. Udah, jadi gini, bukan 3 kali tahap, itu kan aturan penjelasan dari kita. Jadi intinya bisa melalui tipiring dan bisa melakukan itu kita. Untuk efek jerak. Kalau revisi Perda berarti lebih ke aturan yang mana Pak? Nanti kita akan karena begini, karena tipiring juga itu kaitan dengan pengadilan ya yang kita lakukan, sudah kita lakukan kerjasama. Tapi karena ini menyangkut, karena itu nanti masuk kas negara kalau itu. Nah kalau yang bebanan desa adalah kas daerah. Nah ini harus kita pisahkan nanti. Nah ini perlu kita juga semacam bentuk perda yang memang kita tidak bertentangan dengan itu. Nah ini juga kita akan kaji nanti di 2017. Karena saya ingin ada efek jerak lah. Sekarang satu yang akan kita revisi, barang bukti tidak dikembalikan lagi, dimusnahkan nanti. Itu harus. Saya akan ini udah masuk di anggaran kita di 2017 untuk ada anggaran 2017 kita masukkan untuk revisi perda Tibum namanya, perda Tibum nanti, perda ketertiban umum. Nanti itu di samping denda yang besar, nah itu yang akan saya muat nanti di revisi perda itu. Kita, karena itu yang akan membuat efek jerak mereka. Dan Pak Wali pada saat saya lapor konsep itu setuju. Nanti tinggal dengan pansus dewan yang akan ini. Pak, Gitu. yang tadi 3 kali tertangkap itu berarti sudah dimulai sejak Ini perjanjian penyataan yang kita buat kepada mereka. Karena kita bisa kita lakukan tipiring, bisa kita lakukan denda paksa. Nah, kita buat pernyataan mereka dalam aturan penjelasan kepada mereka dan dia buat pernyataan. Itu. sudah ACC udah. Ya siap, karena dia kan namanya orang 3 kali terus-terusan kan itu memang mereka udah niatnya niat nggak ini. Ingat melanggar terus kan. Perlu ada efek jerak lah, perlu ada supaya dia tidak melakukan lagi. Hukumannya di 3 kali tipiring dan 1. Gini, jadi pembenahan pihak paksa itu kan gini, ada 2 keterangan yang memang ini buat apa ya, tidak, jadi nggak ada suatu kejelasan yang kalau mau tipiring aja, kalau mau pembenahan paksa aja. Nah ini dibuat 2 alternatif. Kadang-kadang masyarakat pelanggar kan inginnya udah aja yang tipiring. Nah nanti mah revisi perda saya inginnya udah aja yang pembenahan pihak paksa gitu. berarti belum diberlakukan kan? Belum, yang cuman sekarang bisa juga kita lakukan itu dengan kita memberikan surat pernyataan bagi mereka, Terus tanda tangan 3 kali kita lakukan pembenahan paksa. Berapa yang kena? Ada data kan kita punya data dan mereka mengakui lah memang mereka salah. Itu. hukumnya udah ada, tapi kenapa harus revisi perdanya? Jadi gini kan karena ada bisa kita lakukan tipiring, bisa kita lakukan pembenahan paksa. Masih bisa 2 alternatif yang bisa dilakukan. Nah, gitu. Dan atau, nah betul sekali dan atau. Pelanggar dikenakan. Diberlakukan sekarang tanpa surat. Iya, betul. Ya. Oke, terima kasih Pak Kasatpol. Jadi saya simpulkan untuk mewujudkan Bandung Tertib, yang pertama kerja keras Satpol PP sebagai leading sektor ya. Tanpa kerja keras saya yakin nggak akan bisa. Kemudian yang kedua, punish and reward juga mohon ditegakkan ya, Betul. untuk perubahan perda. Dan yang ketiga ini kesadaran masyarakat. Jadi kalau kita hanya mengandalkan Satpol PP saya yakin nggak bisa. Mudah-mudahan masyarakat juga mengerti tidak membeli barang bukan pada tempatnya. Ya, di zona merah. Kemudian saya ingin menambahkan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini berkaitan dengan pengaduan ya, karena saya yang menangani langsung. Pengaduan-pengaduan yang sumbernya dari media sosial ataupun langsung itu tingkat kebenarannya itu hanya 50%. Tuh, kan. Bayangkan saya kemarin mengecek ada pengaduan membuat KTP sudah 2 minggu tidak selesai. Saya cek ke lapangan. Itu 1 tahun. Kamu lah. 3 hari. Tapi kalau memang ada pengaduan seperti itu, ada 1 tahun 2 tahun jelas, ada buktinya, silakan ke kami. Itu saya pasti tindak lanjuti. Ada beberapa juga yang lainnya yang kami selesaikan, tapi memang laporan itu hanya bersifat tendensi dan banyak yang tidak asli gitu. Tetapi kalau mau asli dan memang itu benar-benar, biasanya silakan lapor ke 1708. Karena di sana ada adminnya dan kemudian kita verifikasi atau melalui PPID. Jadi kalau melalui jalur yang itu kita punya admin, kita punya koneksi dengan SKPD ya, sehingga laporan bisa dilaksanakan dengan cepat tanpa kita harus verifikasi ke lapangan. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya.
Mudah-mudahan ini membawa manfaat untuk kita semua, terutama untuk masyarakat Kota Bandung. Bila kita hidayah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.